Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, hari ini sesuatu yang luar biasa. Hari Senin yang begitu cerah, kami ada di Tangerang. Kebetulan kita lagi nongkrong di Alari Cafe. Bagi Bapak Ibu semuanya yang wilayah Tangerang, jangan lupa kalau kepengen Bintaro, nongkrong, Pak. kepengen nyantai sambil ngopi, datang aja ke Alari Cafe yang ada di Bintaro. Masya Allah. Nah kebetulan sesuatu yang lebih dari biasa, kita bertemu dengan tokoh nasional yang tidak asing lagi. Dari saya muda sudah kenal, masuk televisi terus. Nah ini kebetulan kita bertemu di sini. Bapak Ayat Saifullah Fatah. Assalamualaikum Pak, sehat Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini Bintaro tepatnya. Bintaro. Dan Alari Coffee. Alari Coffee. Alari Coffee. Bagi teman-teman semuanya yang kepengen nyantai sambil ngopi, datang aja ke Alari Coffee, ada di Bintaro. Begitu Pak ya? Kemudian ada juga Pak Zainal, yang ini adalah Ketua Bidang Kurikulum FKKSMN, Forum Komunikasi Komite Sekolah Madrasah Nasional DPW Jawa Barat. Nah kita mau tanya-tanya sama Pak FC Fatah yang katanya tadi lagi ngobrol nyantai, punya program-program yang sangat luar biasa, terutama adalah pendidikan politik Pak ya. Bicara soal politik di zaman sekarang ini memang banyak ya Pak ya. Begitu besar pengaruhnya, apalagi mendekati 2024 begitu ada. Terus tadi Bapak bilang kalau kita mau mengadakan pendidikan tentang politik, itu maksudnya seperti apa Pak? Ya. Jadi yang sebetulnya terjadi menurut saya, Pak Sugeng, justru terbalik. Jadi setelah kita lebih dari 20 tahun reformasi, Ya. pendidikan politik itu yang paling tertinggal. Gitu ya. Misalnya contoh, partai politik kan berkembang begitu rupa kan. Ya banyak sekali. Semua fungsinya berjalan. Ya. Fungsi mewakili rakyat, Ya. fungsi membuat Ya. undang-undang, Ya. fungsi macam-macam. Tapi fungsi pendidikan politiknya seringkali dilupakan. Ya. Contohnya ketika misalnya partai politik bersikap terhadap politik uang. Begitu Kalau ya. partai politik menjalankan fungsi pendidikan politik, itu bukan termanjakan oleh kenyataan bahwa banyak orang ingin bertransaksi dengan mereka, jual beli suara. Ya. Pendidikan politik yang harusnya dilakukan adalah justru membangun kebudayaan baru di tengah masyarakat. Nah, ini justru yang menurut saya lihat pendidikan politik itu adalah sesuatu yang tertinggal, termasuk di kalangan umat. Di kalangan umat ya. Ya, kalangan umat, dan dalam kaitan ini berarti sangat relevan dengan forum komunikasi Komite Sekolah Madrasah Nasional. Ya. Nah, kalau kita bicara soal pendidikan politik di kalangan umat, salah satu kebutuhan yang sekarang ini amat sangat mendesak adalah mempersiapkan diri menjemput 2024 secara layak. Nah, itu antara lain pekerjaan rumah PR besar Ya. yang mengerjakannya harus dicicil, tidak ditanggung sendirian oleh satu pihak tertentu. Gitu. Ya, termasuk forum komunikasi ini bisa mengambil peranan Untuk mengadakan kerjasama tentang sekolah pendidikan politik. Kalau pendidikannya kita tahu begitu luar biasanya, tapi untuk pendidikan politik yang masih berkurang ya, terutama di kalangan masyarakat ya. Oke. Kalau untuk Pak Zen yang selaku dari bidang kurikulum forum komite dengan adanya ide dari Pak Kep Soleh Fatah, bagaimana Pak? Kira sangat baik melihat apa yang terjadi pada periode yang lalu. Masyarakat terbelah. Itu tandanya belum memahami perpolitikan. Disangkanya politik itu sesuatu wajib dan haram, hitam putih begitu. Tatkala mendukung kepada salah satu pihak, yang lain adalah musuh kita. Padahal tidak seperti itu. Maka di sini forum komunikasi komite perlu membantu sekolah dan para orang tua untuk memahami perpolitikan di negara kita yang bukan anarki, bukan juga negara Islam, tetapi bisa mengayomi, bisa membuktikan antara kedua ini yang lebih baik begitu. Maka di sini sangat penting sekali pakar-pakar politik untuk terjun kepada dunia pendidikan dan memberikan suatu wawasan atau istilahnya membidani lah. Itu bagi saya tuh penting sekali masyarakat untuk diberikan pemahaman pendidikan perpolitikan. Mudah-mudahan apa yang digagas oleh Kang Ep ini bisa memasyarakat begitu. Sehingga
mengurangi resistensi yang ada seperti yang pernah terjadi. Oke, terima kasih Pak Zain. Kepada teman-teman semuanya forum komite, ingat forum komite ini bekerja sama dengan Pak AF Saiful Fatah, bukan bicara soal politik, tapi pendidikan politik. Ingat, jangan salah paham ya. Pendidikan politik. Nanti kita dengarkan pendidikan politik sekolahnya seperti apa, kita tanya. Maaf, untuk Pak AF Saiful Fatah, rencana untuk bikin pendidikan tentang politik seperti apa? Ya. Jadi gini, pertama yang harus dibersihkan dulu adalah makna politiknya. Oh gitu ya. Jadi saya itu pernah menjadi dosen di jurusan ilmu politik FISIP UI. Kalau dihitung dari semenjak pegang kelas tahun 89, artinya ketika saya mundur dari UI tahun 2009 itu 20 tahun. Kurangi di Amerika 4 tahun. Nah, setiap kali saya bertemu dengan mahasiswa baru, lalu kemudian di pertemuan pertama itu saya selalu bertanya ke mereka, politik itu apa gitu. Nah, umumnya mahasiswa baru itu punya pemaknaan politik yang sebetulnya hanya separuh atau sebagian kecil dan terkonsentrasi pada hal-hal buruk tentang politik. Seperti misalnya politik itu menghalalkan semua cara, politik itu sikut-sikutan, yang penting menang. Politik itu adalah menang dengan segala cara dan lain-lain gitu ya. Nah, sebetulnya politik itu ada dalam satu spektrum dari yang paling buruk sampai yang paling baik. Yang paling buruk dari politik itu adalah kalau berpolitik hanya sekedar memperebutkan tahta kekuasaan gitu. Lalu kemudian yang paling baik dari politik itu adalah membangun peradaban yang berkeadilan, yang menyejahterakan. Itulah dua spektrum politik. Jadi kalau kita melakukan pendidikan politik, sebetulnya usahanya adalah memindahkan dari pemaknaan yang terburuk menjadi pemaknaan yang terbaik. Dan politik itu tidak bisa dihindari. Politik itu seperti udara. Jadi kalau misalnya seorang presiden yang tidak kita pilih menaikkan harga BBM, terus kemudian kita datang ke pom bensin dan harga BBM sudah naik, dan kita bilang, oh maaf, saya bukan pemilih presiden ini, saya pakai harga presiden sebelumnya yang saya dukung. Itu nggak bisa. Sekali presiden itu membuat keputusan, sekali pemerintahan yang sah itu membuat keputusan, dia mengikat semua orang. Jadi kalau misalnya kita bilang, saya mau menghindari politik, untuk sebagian bisa dengan cara tidak terlibat sehari-hari dalam urusan pertarungan, tapi menghindar dari politik tidak bisa. Seperti kita tidak bisa menghindari udara. Jadi kita bisa mengatakan, udara ini makin kotor, polusinya makin banyak. Jangan coba-coba berhenti menghirupnya, mati kita. Jadi yang harus dilakukan adalah berikhtiar sebisa mungkin untuk ikut menyumbang penyegaran udara, penghentian polusi, perbaikan kualitas lingkungan. Berpolitik juga sama. Jadi kalau anak-anak dari usia sekolah, dari usia madrasah ingin menjadi bagian penting untuk memperbaiki masa depan Indonesia, memperbaiki masa depan dirinya dan keluarganya, serta orang-orang yang dicintai, lingkungannya yang terdekat, maka satu-satunya jalan adalah dengan cara ikut terlibat untuk membuat yang buruk lebih baik, memperbaiki yang salah-salah, terlibat sesedikit apapun dengan segala kemampuan untuk menegakkan haknya sendiri, menjaga hak orang lain. Lalu kemudian ketika ada pelanggaran terhadap hak atas dirinya, dilawan secara beradab, seperti Islam mengajarkan, secara dewasa, dan seterusnya. Semua yang saya sebutkan tadi namanya berpolitik. Orang tidak sadar bahwa itu berpolitik. Kita mengatakan, jalan ke rumah saya rusak, tolong dong wali kota itu kok nggak becus amat sih ngurus kota, perbaiki. Dia berpolitik. Dalam arti, dia menjadi penyumbang dari rencana kebijakan, dari perbaikan kebijakan. Nah, jadi sebetulnya pengertian politik sendiri ketika dibersihkan itu membuat orang tidak lagi takut-takut sama politik. Jadi kalimat pembuka tadi, jangan khawatir kita bicara politik tentang pendidikan politik, itu mengandung bias itu. Jadi sebetulnya ketika orang Islam diajak berpolitik, siswa sekolah dan madrasah diajak berpolitik, maknanya yang benar itu adalah mereka diajak, satu, tahu persis hak mereka dan tahu persis cara menjaganya. Nomor satu itu. Yang kedua, tahu persis hak orang lain dan orang banyak, dan pandai menunaikan kewajiban mereka untuk memenuhi hak orang lain dan orang banyak. Itu yang kedua. Yang ketiga, bertumpu pada diri sendiri
dan tidak bertumbuh pada orang lain. Siapapun orang lain itu, termasuk pemimpinnya. Ya. Yang berlaku adalah kullukum ra'in, itu semua orang adalah pemimpin dan bertanggung jawab pada yang dia pimpin. Yang keempat, yang disebut dengan menyiapkan umat berpolitik itu adalah dengan cara mendorong umat untuk proaktif, bukan menunggu. Menjemput masa depan itu tidak bisa seperti menunggu bis di halte, tidak bisa. Karena itu judul kita dari awal tadi adalah mempersiapkan diri menjemput 2024, bukan menunggu 2024. Dan yang partisipasi jangan mencaci. iya. Dan yang terakhir, yang kelima, yang disebut dengan menyiapkan umat berpolitik itu adalah mempersiapkan diri untuk tahu persis cara melawan ketika haknya dicederai. Cara melawan yang beradab tanpa kekerasan secara dewasa sebagaimana Islam mengajarkan. Jadi bayangkan kalau anak-anak dari usia alia, SMA, SMK mulai diajari soal-soal itu, maka mereka akan tumbuh menjadi perebut masa depan yang siap. Dan rasanya itulah yang menjadi salah satu prasyarat penting untuk membangun Indonesia yang baldatun thayyibatun warabun ghafur gitu. Jadi jangan alergi sama politik. Nah, justru nanti kegiatan pendidikan politik yang akan dilakukan oleh Forum Komunikasi Komite Sekolah dan Madrasah Nasional ini itu mengarahkan mereka yang ikut serta untuk mulai memaknai politik secara positif dan tidak harus jadi pejabat, tidak harus jadi orang partai, tidak harus merebut kekuasaan lewat pemilu untuk berpolitik, menjadi warga negara biasa. Ketika berpolitik secara bertanggung jawab, secara dewasa, itu akan membuat Indonesia lebih baik. Itulah yang mau kita tanam. Oke, siap. Cut dulu, cut. Kayaknya ini harus diganti. Teman-teman, demikian paparan dari Pak A.F. Saifullah Fattah bicara tentang pendidikan politik. Nah, sekarang ini ya kita akan tanya, lalu nanti dibikin sekolahnya seperti apa? Apakah sistem kelas secara online, apakah offline, atau dua-duanya? Nah, kita dengarkan saja, nanti kita tanya sama beliau. Nah, untuk itu Pak, sistem pendidikannya itu yang akan dibikin, apakah sistem online, apakah offline, atau dua-duanya Pak? Banyak orang yang tidak sadar, Pak Haji Sugeng, bahwa sebetulnya Islamlah yang pertama kali meletakkan fondasi daring Ya. dalam jaringan yang kita sebut online itu. Ya. Yaitu ketika Rasulullah bisa berkomunikasi dengan Allah, menerima ayat-ayatnya lewat perangkat daringnya Allah yang namanya Jibril. Ya, malaikat Jibril. Jadi ketika Iqra diturunkan, kemudian Rasulullah Iqra dan menyebar Iqra itu sebagai ayat pertama Ya. dalam Al-Quran yang kemudian kita kenal sekarang, itu sistem yang digunakan oleh Rasulullah itu daring. Daring, ya. Online ya. Online. Jaringannya itu. Online. Malaikat. Cuman lebih canggih dari yang ada sekarang. Gitu ya. Sekarang siapa yang bisa menghadirkan perantara, entah itu hardware-nya seperti iPhone misalnya, Iya. atau Android, Iya. atau software-nya seperti WhatsApp misalnya, Iya. atau Sinyal gitu, Iya. atau Telegram, sehebat Jibril. Dikumpulkan semua hardware dan software itu, digabungkan, nggak mampu jadi Jibril. Lebih canggih dulu gitu. Nah, karena itu menurut saya Islami sekali kalau kita sekarang mulai mengingat itu. Jadi sekali kita melakukan kegiatan, itu jangan hanya konsentrasi di offline. Umat Islam itu banyak banget di Republik Iya, ini. banyak. Jadi salah satu hal yang dilupakan oleh kegiatan-kegiatan pendidikan apapun ya, termasuk pendidikan politik di kalangan umat adalah lupa bahwa sistem daring itu ajaran Rasulullah. Jadi sebetulnya ya mungkin ketika saya mengatakan ini orang baru pertama kali dengar gitu kali ya. Iya, betul. Betul. Tapi Betul. coba inget-inget deh, itu daring loh, daring menurut saya. Dan menurut saya inilah yang harus kita kerjakan nanti. Jadi Berarti kita nanti- menggabungkan kelas yang biasa konvensional Konvensional. dengan ajaran Rasulullah untuk membangun daring. Cuman karena kita tidak canggih, kita tidak bisa meminta malaikat Jibril menyampaikannya kepada yang lain. Nah, kita pakai alat namanya internet. Internet. Yang tidak secanggih Jibril akan ada jarak waktu sepersekian detik segala macam nggak apa-apa. Orang kita punyanya itu gitu Iya, loh. iya. Kalau saja kita punya yang langsung begitu kayak Jibril ya kita pakai, tapi kan tidak ada. Jadi Berarti nanti- gabungan antara offline sama online. Oh, Misalnya gitu. forum komunikasi komite
sekolah ini dan madrasah ini membuat beberapa kegiatan serial gitu ya, secara offline supaya ada unsur silaturahimnya. Begitu. Nah pada saat yang sama didaringkan juga. Didaringkan. Offline-nya Ya, ada, sehingga online-nya juga Jawa ada. Barat yang besar itu bisa kita cover dalam sekali pendidikan, sekali pelajaran, pelajaran. Iya. Baik dia ada offline di tempatnya, tapi Iya. yang dari jauh-jauh juga bisa mengikuti secara online begitu. Jadi kita harus mulai kampanyekan nih satu cara pandang baru bahwa Al-Quran itu dihasilkan lewat sistem daring. Iya. Kalau tidak sistem daring itu artinya kan Allah langsung berhadapan dengan Muhammad. Iya, betul. Ya kan tidak gitu. Online gitu. Ya orang lain mungkin tidak melihat Jibrilnya seperti kita tidak bisa melihat internet gitu. Tidak, betul. seperti kita tidak bisa melihat kok dari mana nih pesan dia masuk gitu. Lewat dulu situ apa ke belakang gitu baru masuk handphone kan nggak kelihatan. Iya, nggak kelihatan. Nah, Sebenarnya menguak yang ada, yang terlupakan begitu. Iya. Tidak teringat oleh manusia. Iya. Bahwa daring itu bukan modern. Kalau ada yang membid'ahkan daring, ini bid'ah gitu misalnya, oh daring bid'ah, internet itu haram segala macam. Rasanya sih harus mikir lagi deh. Mikir lagi, dia lupa itu bagaimana ayat-ayat Allah diturunkan ke Muhammad itu dengan sistem daring yang paling canggih yang pernah dikenal. Berarti nanti sistem pelajarannya adalah di samping juga offline juga ada di kelasnya, tapi nanti yang jauh-jauh bisa mengikuti secara online. Oke, terima kasih kepada teman-teman semuanya. Jadi kita akan membuat satu pendidikan berpolitik secara baik. Nanti akan diajar langsung oleh Pak F. Saifullah Fatah. Beliau memang pakarnya di dunia politik. Nah, tapi nanti pendaftarannya secara kelasnya akan dibikin secara offline juga ada di satu kelas, tapi juga yang jauh-jauh juga bisa mengikuti secara online. Jadi lalu kapan sih pendaftarannya seperti apa? Kita tunggu dulu nanti, kita akan bikin flyer, kita akan sampaikan kepada teman-teman semuanya dan boleh belajar tentunya gratis ya? Gratis Gratis. dong. Tidak boleh kita pungut bayaran. Tidak boleh berbayar. Ini kesempatan Orang buat saya nggak minta dibayar kok. ya. Ini kesempatan buat teman-teman semuanya. Saya gratis ini. Jadi kesempatan buat teman-teman semuanya bisa belajar berpolitik dengan pakarnya langsung yang beliau adalah tokoh nasional dan gratis, tentunya gratis. Tunggu saja nanti pendaftarannya, nanti kita akan sampaikan kepada teman-teman semuanya siapa yang mau ikut, baik mau melalui offline ataupun online. Wah, terima kasih buat teman-teman semuanya. Kita tunggu pendaftarannya tentang pendidikan politik bersama Pak E.F. Saifullah Fatah. Terima kasih. Jadi saya kurang lebihnya minta maaf. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.